Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada kesempatan hari ini kita masih diberi nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat. Sehingga kita semua dapat mengikuti pembelajaran jarak jauhnya melalui belajar dari rumah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabat, tabi'in, serta kepada umatnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua selaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita menginjak materi lanjutan minggu kemarin, sebelumnya marilah kita sama-sama membaca suratul Fatihah, yang mana kita meminta atau memohon kepada Allah SWT dengan barokahnya surat Al-Fatihah, meminta mohon kepada Allah agar keluarga kita selalu dijaga, diberi kesehatan, diberi keselamatan, serta dimudahkan segala urusannya. Ila hadiniya wa kulli niyati sholiyafi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, sebelum memulai materi, saya ingatkan lagi. Jadi kalian nanti absensi di Piklesnya jangan lupa. Dan soal-soal di Pikles harus dikerjakan karena itu berpengaruh nantinya untuk nilai di rapot setelah kalian mengikuti ujian akhir semester. Yang ujian akhir semester itu nanti akan diadakan insya Allah bulan Desember ya. Baiklah, melanjutkan materi yang mana minggu lalu telah kita pelajari tentang sejarah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Mengulas tentang sejarah Nabi, jadi jauh sebelumnya, ketika Nabi Muhammad belum lahir, di Mekah disebut terkenal atau dikenal dengan zaman jahiliyah sebelum munculnya agama Islam. Jadi di sini ada sejarahnya. Jadi zaman jahiliyah yaitu zaman lama tidak ada pemberi peringatan. Awal paganisme, kondisi zaman jahiliyah, kegelapan jahiliyah kita menyelubung dunia. Jadi saya di sini akan bicara tentang zaman jahiliyah. Jadi kalian coba mengerti. Jadi kondisi pada zaman itu yaitu bahwa ketika Nabi Ismail dan Nabi Isa turun pada masa zaman Nabi Isa dan Nabi Ismail, jadi jarak waktunya ribuan tahun. Jadi jarak ke Nabi Muhammad SAW itu ribuan tahun. Nabi Isa ke Nabi Muhammad 570 tahun. Jadi lama tidak ada pemberian, jadi kekosongan, tidak ada Nabi, kosongan. Jadi fahum ghafilun. Nah, jadi makanya mereka menjadi lalai karena tidak ada para nabi setelah Nabi Isa alaihissalam. Maka banyak manusia yang mulai lalai, lupa akan ajaran-ajaran Nabi Isa alaihissalam. Jadi pada awalnya Mekah itu tempat agamanya Nabi Ibrahim. Terus syirik atau menyembah berhala pertama di Mekah dibawa oleh Amru bin Luhai, nenek moyang Bani Khuza'ah. Di sini ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, aku melihat Amru bin Luhai bin Qam'ah bin Khinat ayah Bani Ka'ab menyeret ususnya di neraka. Nah, kemudian zaman berubah menjadi zaman jahiliyah. Pada masa Nabi Muhammad SAW di sekeliling Ka'bah ada 360 berhala. Zaman Nabi itu. Jadi sebelum Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul,
sebelum Ka'bah dikuasai dengan Fathul Mekahnya, jadi sebelum Ka'bah itu ada 360 berhala. Jadi jahiliyah bukan berarti bodoh secara denotasi atau secara umum. Kebudayaan atau cara mereka maju. Jadi sastra maju, kebudayaannya juga maju. Saya dan di pasar Ukaz ya. Walau bukan negara maju atau terpelajar seperti Romawi dan Yunani, intelektual mereka terlihat dari intrik politik kelak, namun bodoh dalam ma'rifatullah, syirik dan kekufuran merajalela. Di sini ada di surat Quran surat 53 ayat 19 sampai 22. Yang artinya, maka apakah patut kamu hai orang musyrik menganggap Lata dan Uzair dan mana yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Nah, di sini Allah telah menegur orang-orang berhala kafir ya. Nah, di sini pasar-pasar terkenal di Jazirah Arab pada masa jahiliyah tuh pasar-pasarnya. Ada pasar Ukas, pasar Madinah. Nah, di sini perkembangan agama-agama di Nasrani, Majusi, Yahudi tahun 500 Masehi nih. Sebelum Islam muncul. Nah, kegagalan jahiliyah pada kebudayaan negeri terbesar Romawi Kristen. Jadi Nasrani juga sudah berubah menjadi trinitas. Perusakan moral, adu manusia, gladiator, dan lain-lain sebagainya. Banyak bukti sejarah tentang gladiator ya. Yahudi gemar merubah isi kitab suci. Orang-orang Yahudi itu merubah kitab-kitab Allah. Kitab Taurat Injil dirubah dengan orang-orang Yahudi. Persia, Zoroaster, Majusi, menyembah api. Itu sempat terdapat paham men-share pasangan, ganti-ganti pasangan, perkawinan saudara, dan lain-lain. Di India ada agama Hindu, banyak Tuhan-Tuhan, adanya kasta-kasta. Ini kan sudah rusak. Di seluruh dunia itu pada zaman tidak adanya Nabi, kekosongan Nabi itu udah rusak semua. Jadi hikmah dan pelajaran, jadi iman ibarat tanaman yang harus terus disirami. Untuk terus memberi peringatan, perlu adanya mekanisme saling ingat mengingatkan. Romawi dan Persia kalangan Irak ya, Roma itu di Itali. Namun tetap terhitung sebagai yang terselubung jahiliyah. Nah, di sini tentang sirah. Nah, di sini ada lagi materi selanjutnya. Nah, silsilah Nabi. Nah, silsilah Nabi Muhammad SAW. Silsilah Nabi Muhammad SAW di sini ada di Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Nah, di Kilab. Di sini silsilahnya Abdul Manaf, Hasyim, Abdul Muttalib, Zubair di sini sampai Abdullah Nabi Muhammad SAW. Ini sejarah-sejarahnya. Jadi sini ada Rasulullah sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dan anak Ismail memilih Quraisy dari Kinanah. Ini Hasyim dan memilih dari Bani Sa'id. Jadi Rasulullah SAW jadi keturunan orang yang baik-baik, keluarga terbaik dari keluarga terbaik. Jadi Rasulullah SAW bersabda, aku dilahirkan dari pernikahan bukan dari perjalanan mulai dari zaman Nabi Adam sampai ayah dan ibuku melahirkanku. Tidak pula dari perbuatan zina lainnya di zaman jahiliyah. Jadi Nabi Muhammad dilindungi oleh di keluarganya, dari keluarga yang baik-baik. Sini sirah-sirahnya. Nah, jadi intinya, nah di sini. Nah, di sini ada gambar rumah tempat kelahiran Nabi.
Nah, sini ada Maulid Nabi. Ada posisinya di pas Babu Salam belakang nih. Ini Ka'bah. Nah, posisinya di sini nih. Tuh. Ini Maulid Nabi sekarang masih ada gedung sampai sekarang. Di sini tempat orang ini dirigen air jam-jam. Di sini ada keran air jam-jam di sini. Di letak-letaknya ya. Gambar-gambarnya nggak ada lagi. Jadi intinya kita semua selaku umat Nabi Muhammad SAW harus lebih mengenal tentang Nabi Muhammad SAW dan menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangan oleh Allah SWT yang melalui Nabi Muhammad SAW menjalankan sunnah-sunnahnya. Setelah lebih mengenal tentang sejarah Nabi, jangan sampai kita membenci atau mencela Nabi Muhammad SAW seperti apa yang terjadi di Prancis ya. Sangat disayangkan sekali kalau kalian melihat berita. Jadi dengan kita mengetahui asal muasal keluarga Nabi, silsilah Nabi Muhammad SAW, sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW ketika menyiarkan agama Islam dengan jerih payahnya, dengan perjuangannya, kita akan lebih sayang, lebih mencintai Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad SAW sangat cinta terhadap umatnya sampai akhir zaman. Nabi Muhammad sangat rindu akan umatnya, yang terutama umat-umatnya yang di akhir zaman seperti sekarang ini. Nabi Muhammad sangat rindu karena dia kata selain umati, dia sangat mencintai kita. Dan insya Allah selama kita mencintai Nabi Muhammad SAW dan sering mengucap salawat kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad nanti di yaumil akhir. Jadi kalau kalian mendalami cerita sejarah Nabi Muhammad, akan masa tersentuh ya tentang perjuangannya, penderitaannya, ketika syiar yang sampai akhir hayatnya. Sampai nanti di bagian kembali pun Nabi Muhammad hanya yang satu yang diingat, yaitu ummati, umatku, mana umatku ya Allah, bagaimana umatku ya Allah. Itu yang selalu Nabi katakan, yang selalu Nabi ingat-ingat. Jadi intinya kalian juga jangan lupa sholat memang waktunya, dan jangan lupa juga terhadap orang tua harus nurut. Berbakti kepada orang tua, pada Allah SWT, serta jangan lupa sholat. Karena sholat adalah tiang agama dan sholat adalah ibadah yang nanti pertama kali akan ditanya di akhirat. Ketika kita dibangkitkan atau di yaumul hisab, dipertanyakan nanti. Baiklah, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti selengkapnya kalian bisa buka buku paket tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Karena bertepatan dengan bulan Maulid juga, mungkin kalau kalian sering menghadiri atau di daerah kalian ada acara Maulid, kalian setidaknya sudah tahu sejarah tentang Nabi Muhammad, bagaimana perjuangan Nabi. Jadi itulah sejarah tentang Nabi kita Muhammad SAW. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.